Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Di tanggal 24 bulan Juli tahun 2025. Kita baca sebentar ya untuk komentar punya teman-teman. Sembari saya siapkan dulu, sudah siapkan teman-teman ya emiten-emiten yang akan dibahas hari ini. Baik dari Bro Calvin Cahyadi ya, Nano makin turun, Amsyong katanya. Baik, ini Nano sudah masuk belum? Nano, belum ya, belum masuk lagi. Nanti kita bahas lagi ya. Terus dari Bro Koko Bimo ya, makasih kebagiannya sudah dibahas. Sama-sama Bro ya, mudah-mudahan membantu itu teman-teman ya. Dari Bro Musa ya. Makasih ya Bro Koko ya, Bro Joko ya atas komentarnya ya. Terus dari Bro Musa ya, SSIA bahas SSIA. SSIA nanti kita bahas ya. Terus dari Bro Gavi ya, menyimak hatur nuhun sawang suana Bro ya. Salam tukar di rumah dari Bro Ubaidillah ya, Rupiah saham PAMG. PAMG kemarin kalau perasaan udah dibahas ya PAMG ya. Cek dari sini teman. Untuk sebentar ya kita cek di sini. Sudah dibahas deh PAMG. Di poin keberapa ya PAMG? Kita cek. PAMG, PAMG. Ya, di mana PAMG ya? Oh, TAPG. PAMG belum ya. Nanti kita. Tapi ini ada nih. Di top loser ya kemarin ya dibahas ya. Top loser nih. Tanggal 23 ya PAMG ya. Sudah dibahas sih teman-teman ya. Tapi nanti kita bahas kok, tenang aja teman-teman ya. Dari Bro Teguh Jatmiko ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saham Ratu masih potensi ke 8.000 atau jarak dekat ini? Jarak dekat teman-teman ya. Jarak dekat. Ratu. Nanti masuk ke pembahasan nggak Ratu? Ratu. Oh, udah masuk teman-teman. Ratu sudah masuk ya. Nanti kita bahas ya. Dari siapa nih? Dari Bro Kurnia Baru ya. Sehat selalu. Makasih Bro atas doanya. Makasih atas doanya. Makasih atas doanya. Mudah-mudahan Bro juga dalam keadaan sehat walafiat ya bersama keluarga di rumah ya. Dari Bro Anu Raimin ya 48. Toba. Toba gas. Toba gas. Toba apa gas nih? Terus dari Bro Meta Kumaro ya, DLTA dan Mari kita DL, TA dan Mari ya. Terus dari siapa lagi nih? Dari Bro Jatmiko ya, ITMG. ITMG. ITMG sebesar bagian dividen ya. Serat TA. Terus untuk Bro Gavi, Nice di 48. Nanti kita bahas juga Nice ya. Oke, teman-teman ya. Mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Kita mulai dari IHSG kita ya, naik lagi teman-teman. Tanda yang saya gariskan juga sudah terjemput dengan baik. Wah, harus koreksi, tapi koreksinya kemarin doang ya. Di sini merah doang satu kali nih. Dua kali tapi di maaf lagi harganya ya. Dan hari ini Forex masuk teman-teman ya 319,4 ya. 3194 ya. Miliar teman-teman, bagus ya. Dan BI hari ini senang teman-teman ya, 14 triliun masuk teman-teman. Sekarang IHSG kita hari ini 0,83% ya, positif atau 62 poin ya di angka 7.530-an. Wah, semakin enak nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini ya, target 8.000 lah teman-teman ya. Tinggal dikit lagi, mudah-mudahan kalaupun ada koreksi jangan lepas daripada 7296 aja ya. Cenderung dia kalau situ ya bisa turun lagi teman-teman ya. Tapi kemarin kalau ada koreksi agak dalam dikit aja akan lebih enak lagi teman-teman. Jadi si polernya enak masuknya teman-teman ya. Dan seperti itu masuknya ketika lurus terus dia ada koreksi ya suka masuk teman-teman ya. Mudah-mudahan sini sudah mulai masuk juga ya di sini pas koreksi kemarin di sini di tanggal 22 ya. 2 hari sudah mulai masuk ya. Kita bahas ini 2 hari tapi keluar ya. Sebagian keluar, sebagian enggak. Baik teman-teman ya, sudah mulai positif ya untuk si IHSG kita. Target 8.000 mudah-mudahan tahun ini tercapai ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebetulnya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten yang saya bahas adalah punya teman-teman sendiri. Baik teman-teman, yang telah mendoakan saya terima kasih ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank berupa donate ya, terima kasih. Oh, donate berupa super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman.
Baik, kita mulai dari BBRI teman-teman ya. BBRI saya minta 4 bank aja tiap hari teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas BBRI. Hari ini pas banget di tanda kenaikannya ya. Saya belum hapus ya karena belum melewati. Dan hari ini luar biasa 304 miliar si Foreign masuk ya. Kita cek untuk broker summary-nya. Foreign masuk si ZP 115 miliar, YU 102, AK 59. Luar biasa teman-teman, walaupun si BK keluar tapi sedikit yang ZP yang luar biasa masuk ya. Bisa up sekarang pas banget di tanda kenaikan di angka 3950. Dan di domestiknya ada si KZ, ada MG, LG udah masuk tapi sedikit. Kalau untuk BBRI ya 4 miliar sedikit teman-teman ya. Ini mah harus 10 miliar, 20 miliar itu baru bagus gitu ya. Oke, si KZ ya teman-teman ngambil 25 miliar untuk lokalnya. Dan barang lokal pun terdeteksi sudah mulai masuk. Oke, besok harus break baik merah ataupun hijau. Yang penting tanda kenaikannya ini terlewati dengan baik, teman. Kalau sekarang masih pas doang kan. Kalau besok dimerahkan pun yang penting dia open gap up atas aja teman. Artinya sih sudah terhapus dan bikin tanda kenaikan baru. Nah, ini tanda kenaikan selanjutnya di angka 4060-an ya. 4070 ya. Dikit lagi lah teman-teman menyentuh MA 200-nya. Mudah-mudahan sih Agustus, September itu sudah mulai di atas MA 200-nya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Biar MA 200-nya dilewati dan cenderung dia sideways di MA 200-nya. Saya pikir itu tanda-tanda untuk uptrend ya. Ini si Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Oke. Si BBRI bagus ya. Lanjut ya teman-teman ya untuk BMRI. BMRI sudah mulai melewati tanda kenaikannya, saya hapus aja ya. Tapi SMA 10-nya masih dihalangin sama candle ya, belum kelihatan mau ke atasnya. Dan per hari ini 100,5 miliar si foreign masuk, domestiknya masih keluar. Tapi domestik keluar, bandar domestik ya, AZ, CP sudah mulai masuk, LGG sudah mulai masuk walaupun sedikit. Foreignnya ada si ZP masuk 170 sama YU juga teman-teman. Jadi ZP, YU keren ya, hari ini 170 sama 132. Artinya bandarnya sudah mulai masuk teman-teman ya, bandar foreign terutama ya. Di angka 100,5 mudah-mudahan menjadi tanda kebaikan. Besok mungkin kalaupun istilah dimerahkan dengan tanda merah, asalkan dia open gap up atas teman-teman cenderung baik ya. Kenapa? Akan ada tanda kenaikan yang baru teman-teman ya. Oke, BMRI nanti target selanjutnya ada di angka 4960 teman-teman ya. Ini hati-hati area perurnya kalau jebol, tapi sudah mulai 2 hari ini kan di sideways dan ditahan teman-teman ya. Di level 4650-an ya. Mudah-mudahan terjadi kenaikan besok sampai ke level 4960. Karena si bandar foreign sudah mulai masuk ya. Sudah mulai net buy teman-teman ya. ZP ngambil 170, YU ngambil 132 miliar. Bertanda baik juga. Nah, ini targetnya di sini teman-teman di angka 5.325-an ya. Ini cuman ke MA 200 agak jauh dikit teman-teman ya. Beda dengan BBRI sudah mulai mendekat untuk BBRI. Oke, BMRI seperti itu. Kita cek BBNI. Soalnya MA 200 lagi menuju ke bawah teman-teman. Artinya masih posisi downtrend ya. BBNI sama dalam posisi downtrend tapi tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik. Tanda kenaikan berikutnya di targetnya di angka 4350 ya. Ini juga sudah mulai menuju ke atas. Tanda penurunan saya pindahkan ke depan ya. Nah, saya pindahkan ke depan aja ya. Karena sudah sama teman-teman ya. Ini hari ini foreign masuk ya 52,4 miliar. Di sini si AK atau si EU tetap ikut teman-teman ya. Si EU terus ikut akumulasi ya. Mas JP-nya keluar di sini ya. EU masuk, AK masuk, EU masuk, JP keluar, BK sama BB keluar pun ya. Oke, target selanjutnya ada di angka 4380. Mudah-mudahan terjadi seperti itu karena si bandar foreign pun sudah mulai masuk. Kalaupun besok ada tanda kenaikan ataupun dimerahkan teman-teman ya. Yang penting ada gapnya di atas terus dia turun. Walaupun dia turun ke bawah artinya sudah bisa melewati harga tertinggi sebelumnya di sini yang terendahnya. Nanti kalau sudah mulai ada si kepala merah ataupun hijau ya, kalau hijau lebih bagus teman-teman ya. Kalau terjadi merah lagi nanti teman-teman biarkan dia turun di level mana ya. Selama dia masih berada di bawah di atas MA 10-nya masih posisi uptrend ya. Mudah-mudahan dikit lagi ya menyentuh MA 200-nya nih di angka 4600. Oke, teman-teman BBI semakin mendekat sama BMRI doang ya. BBNI sedikit lagi lah teman-teman menyebut MA 200. Mudah-mudahan nanti diberi tadi MA 200-nya. Lalu ke BBCA teman-teman ya. BBCA ya. BBCA masih pembuangan dari seorang bandar foreign-nya teman-teman ya. 437,4 miliar teman-teman dibuang sama si foreign.
Tapi YU masih masuk teman-teman, open gap atas teman-teman, open gap ya. Dan sudah menyentuh MA10-nya, tapi MA10 masih menuju ke bawah dan tanda kenaikan pun belum disentuh di angka 8650 teman-teman ya. Ini juga masih ada tekanan-tekanan terus teman-teman, apalagi si barang lokal sama si foreign cenderung keluar ya. Jadi dimanfaatkan sama barang lokal sama barang foreign untuk keluar ya. Wah, kapan lagi nih katanya mau ngeluarin barang gitu kan, ternyata diambil sama si AK sama si YU sama si CT. Kalau foreign mau keluar, kalau ada yang nerima ya pasti keluar teman-teman ya. Di domestiknya ada YPZP yang masuk, YU sama BB lokalnya pun keluar. Artinya si BBC walaupun ada kenaikan dengan gap, tetapi pembuangan dari seorang barang lokal dan foreignnya cenderung masih masif. Tetapi teman-teman smart money menunjukkan hak tertinggi ya. 3 hari ini sudah dihijaukan dan sehari ini yang tertingginya ya. Di antara bulan-bulan dari sebelum bulan sesudah bulan ini. 13 Maret ya. Nah, setelah 13 Maret jarak beberapa hari terjadi kenaikan yang lumayan teman. Mudah-mudahan ini juga terjadi demikian karena dia emang biasa teman-teman, open gap itu biasa ya. Walaupun si barang lokalnya keluar, tetapi kalau smart money masuk juga ada kemungkinan untuk bisa di-markup harganya ya. Karena smart money pun punya kemampuan yang sama yaitu bisa me-markup harga teman-teman ya. Oke, untuk BBCA seperti itu ya. Kita masuk ke Goto teman-teman ya. Goto. Kita tanya dulu sini BBRI ada yang masuk nggak? Ada yang nanyain nggak BBRI? Oh ini nih BBRI ya. 4.300 masih bisa kejemput, tenang aja ya. BBRI masih bisa kejemput, tenang aja. BBNI, BMRI masih bersahabat dengan ACES di FPS dan BMB di harga. ACES di 506 aman teman-teman, tenang aja ya. Emang si ACES ini dalam posisi penurunan teman-teman. Ya tenang aja, nanti kita bahas ACES juga ya. Terus untuk BMRI 4.800 juga masih aman, masih tenang aja teman-teman. Emang sekarang lagi posisi turun. Kenapa? Karena M200 masih berada di atas teman-teman. Kita cek BBCA, ada yang nanyain BBCA. BBCA ya. Oh ada yang nanyain padi dulu ya. Oh nanti kita bahas ya padi. Aduh, saham bank-bank ini bagaimana turun terus. Terima kasih pembahasannya selalu konsisten walau market bikin males. Kalau BBCA Pak, terima kasih. Baik, kalau BBCA sekarang lagi posisi pembuangan dulu ya teman-teman ya. Harap bersabar aja ya. Karena emang kemarin kan waktu BBRI turun dia malah naik gitu teman-teman ya. 3 bank naik, turun ya. BBCA masih konsisten naik teman-teman ya. Dari Bro Abdullah, apa sih? Abdullah Dullah 142, amin. Terima kasih doanya sama-sama bro ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kita bahas lagi untuk Goto ya. Kita Goto hari ini. Hari ini diamkan di tempat di 59. Ke atas nggak mau, ke bawah nggak mau teman-teman ya. Tapi Poren masuk 32,5 miliar net buy. Terus barang lokal keluar, tapi di sini MG menyisakan MG yang bagus teman-teman ya. Dia sudah mulai ngambil tapi tidak sampai jutaan ya. Untuk powernya kita lihat ada BB sudah mulai masuk kembali nih, bagus teman-teman ya. Sudah mulai memimpin kembali nih BB ya. Nih BB sebagai motor penggerak teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi ya. Di sini MBB-nya masuk nggak di lokalnya? Di lokal belum masuk ya. Kita cek gross BB nggak ada BB ya. Hari ini BB nggak masuk di domestik, cuman di foreign aja masuk, bagus bertanda baik. Sudah ngambil 10 juta lot, sangat luar biasa teman-teman ya. Biasanya kalau BB ngambil, terus-terusan ngambil, apalagi warna lokal juga ngambil, saya pikir itulah saatnya kenaikan teman-teman. Sabar aja dulu, tanda kenaikan baru disentuh-sentuh aja. Saya pikir kalau dia, ini kan dia akan jejak penurunan teman-teman di sini ya, di angka 58 ya. Ya kan open gap nih hari ini, jadi kalau diturunkan ke angka 58 masih aman ya. Nah, di sini kan saya garis tanda kasih tanda ada di sini ya. Ini open gap atas teman-teman. Artinya dia mau melanjutkan penurunan. Harusnya kalau ingin aman ya, dia harus turun dulu ke 58. Nanti harusnya diangkatnya dari 58 teman-teman, itu akan lebih baik lagi ya harusnya. Kalau tadi diangkatnya dari angka 60, ini kuat ya 61 kuat teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya kuat, sangat kuat. Mudah-mudahan si break ya. Break turun lagi menjadi masalah. Yang penting break aja dulu ya. Target nih di 72 dulu deh ya, di angka MA 200-nya ya, maaf ya.
Tapi tenang aja 80 pasti kejemput. 80, 85 kejemput, tenang aja. Kita akan bersahabat dengan waktu untuk Goto. Goto itu kan tahanannya bro, 1 juta, 2 juta, 10 juta teman-teman bid dan opernya. Wajar lah gitu kalau dia naiknya kayak semut teman-teman ya. Walaupun istilahnya harganya murah, tapi naiknya kayak semut pun karena bid dan opernya sangat luar biasa gitu. Di angka 59 aja 10 juta lot, bayangin aja teman-teman. Kalau emiten-emiten biasa model BSBK atau yang harga 50 gitu ya. Kalau satu hari ada yang ngambil 10 juta lot ya luar biasa, udah ketarik semuanya gitu teman-teman ya. Udah ketarik semuanya itu teman-teman di masyarakatnya. Kalau di sini kan ngambil 10 juta lot kan tidak jadi apa-apa, tidak akan masuk ke profil teman-teman ya. Ngambil 10 juta lot, 20 juta lot tidak akan masuk ke profil kalau di Gotoma gitu. Jadi ngambil berapa miliar pun masih aman, jadi tidak akan ditulis. Nah, kalau ditulis ketahuan si Anu gitu kan. Jadi ketahuan oh bandar si Anu kan. Nggak bakal ketahuan kalau di istilahnya apa namanya di Goto itu teman-teman. Jadi santai ya. Bisa teman-teman ke 80 aman aman tenang aman 80 ya. Ada kaki teman-teman ya. Kita lihat kaki, ada teman kita yang nanya kaki. Dari Bro Lukman ya. Update kaki apa sudah ada tanda-tanda pergerakan. Dari Azira Saraswatan ya 3801 si kaki bengkelnya di Bali ada 2 ramai terus tuh kan ada informasi itu. Jadi kalau istilahnya emiten ataupun perusahaan yang tahu teman-teman ya ini ada gitu bengkelnya ada perkembangannya bagus ya cenderung harusnya ke emiten pun bagus. Kita cek nih kaki ini sekarang milik siapa teman-teman ya. Kita lihat kaki ini milik siapa nih. Ketahuan di sini teman-teman kaki ini milik siapa. Nah 12 teman-teman. Artinya ini milik fundamental. Dan ini emiten yang dilongsorkan teman-teman. Emiten yang dilongsorkan 106 itu saya kawal terus teman-teman ya. Kalau yang dilongsorkan saya kawal terus. Kenapa? Itu sebagai bahan buat teman-teman nanti ke depannya. Karena beberapa emiten sudah mulai berhasil ya. Sudah mulai keluar daripada bahkan sudah dilebih di harga bisa di harga ketika dia dilongsorkan. Oke. Kaki sudah mulai bagus smart money ya teman-teman. Smart money sudah mulai bagus. Bandar lokal hari ini ada yang masuk ya tuh walaupun 7 juta 7 juta 7.000 lot tapi bandar lokal terdeteksi masuk. Ada CSQ, ada XY teman kita bagian daripada smart money-nya dan ada GR juga bagus teman-teman ya walaupun sedikit. SQ ya yang bagus teman-teman sudah mulai ngambil ya 9,8 dan terdeteksi 7 juta lot 7 juta 7.000 lot ya. Si bandar lokal sudah mulai masuk kembali, sudah mulai nampung nih teman-teman ya. Saya saya kawal terus teman-teman emiten-emiten yang dilongsorkan saya kawal terus. SMGA, GRPH, terus asli pun saya terus periksa teman-teman ya. Oke teman-teman untuk emiten kaki dalam pemantauan saya tenang aja teman-teman ya. Ini emiten tahun 2025 yang dilongsorkan. Tinggal gini teman-teman ya, kita lihat. Jadi teman-teman nanti yang nyangkut udahlah kalau yang nyangkut di emiten longsor ya. Ingat emiten longsor itu emiten yang belum pernah di-up ya, tiba-tiba di longsor ke harga 50. Nanti teman sudah simpen aja ya. Teman-teman udah simpen aja. Nanti sampai cek pelan-pelan aja. Saya pikir sih dia akan kembali ke harga IPO-nya. Cepat atau lambat, ada yang cepat ada yang lambat. Bahkan ada yang baru 3 tahun teman-teman ya. Saya kan tahun 2024 berarti yang tahun 2023 belum masuk ke apa namanya belum masuk ke watchlist saya teman-teman. Nanti pelan-pelan saya masukin emiten-emiten tahun 2023 yang di 50-kan tapi belum kembali ataupun dilongsorkan tapi belum kembali akan saya rilis teman-teman nanti ya. Tunggu waktunya aja. Oke, sudah mulai bagus ya si kaki ini. Lanjut, ada NSSS teman-teman ya. Kita cek NSSS ya. NSSS ya. Ada ya dari Bro Restu ya. Nitip NSSS katanya ya. Cek NSSS, NSSS. Nusantara Sawit Sejahtera. NSSS ya. Kalau di sini ketahuan teman-teman. Aduh, mantap lagi mantap milik bandar teman-teman ini. 177 nih milik bandar. Lagi uptrend teman-teman ini posisi uptrend. Kalau dari saya ini sudah mahal, harga mahal teman-teman ya. Kalau bandar mah terserah bandar gitu ya. Nah ini teman-teman ya si NSSS ini
Posisinya uptrend, perhatikan MA 200-nya di bawah candle. MA 10 di bawah candle, MA 20 pun di bawah candle. Posisi lagi menuju ke atas terus. Bandar Foreign akumulasi dengan baik. Perhatikan di sini yang warna biru ini. Bandar lokal juga akumulasi dengan baik. Yang warna hijau ini, lihat di sininya teman-teman, perhatikan. Terus akumulasi, terus akumulasi. Cuman si bandar lokal sudah mulai jualan dikit-dikit nih ya. Nah, teman kita cek ya untuk tanda penurunan. Wih, keren banget nih teman, tanda penurunan hampir tidak ada di sini doang nih teman-teman nih. Nah, teman-teman di sini di angka 296 ya tanda penurunannya. Terus di sini ada tanda penurunannya. Biarin ini menjadi masa depannya. Enggak ada nih gap. Nah, 256 juga gap lagi di level 248. Itu tanda penurunannya, teman-teman ya. Selama ini masih uptrend terus, teman-teman. Selagi si bandarnya belum jualan ya ikutin aja. Mau dia oper kayak mau apa kayak ini kan milik bandar. Kalau bandar punya kebebasan ya. Punya kebebasan untuk memaaf harga, teman-teman ya. Ini keren teman-teman, bandarnya keren bisa sampai ke over begini. Teman-teman yang punya di bawah jangan dijual dulu ya. Ini belum patah teman-teman, belum patah MA 200-nya pun masih menuju ke atas. Oke teman-teman, seperti itu ya. Cuman ingat, bagi yang mau baru beli, ini sudah mahal banget. Itu doang pesan dari saya. Hati-hati kalau sudah yang mahal banget. Teman-teman kalau sudah beli mahal gini harus menyiapkan RDN baru ataupun untuk average ketika dia ada longsor. Saya pesan ketika longsor teman-teman ambil di bagian keduanya. Apa bagian keduanya? Nah, seperti ini. Dan naik, turun, nah nanti ngambil lagi di MA seperti bakal menuju ke atas ya. Ngambil di situ aja. Tapi biasanya kalau sudah longsor agak dalam dikit, melebihi supportnya kan support nih support terus dilebihkan ke bawah teman-teman ya. Nanti biasanya kenaikannya tidak sesempurna itu, cuman dia setengahnya ataupun seperempatnya. Manfaatkan itu aja. Tapi dari saya ini kondisinya sudah mahal banget. Artinya sudah jenuh, beli teman-teman. Tapi perhatikan dari seorang bandar foreignnya masih terus akumulasi, bandar lokal pun demikian. Tapi beberapa hari ini si bandar lokal sudah mulai take profit teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk NISS seperti masih posisi uptrend, bandar lokal bandar foreign masih ada di dalam, apalagi bandar foreign cenderung akumulasi, cuman ada bandar lokal sedikit jualan. Tinggal teman-teman bagi seorang pemberani aja yang masuk di sini teman-teman. Oke, NSLS seperti itu, SGRO, kita cek SGRO. Ya, posisi juga uptrend, MA 20 berada di bawah. Cuman hari ini lagi penjualan dulu nih teman-teman dari seorang bandar foreignnya nih, 3 hari ini ya. 22 Juli teman-teman ya, 22 Juli kita cek 22 Juli. Untuk foreignnya siapa yang jualan? Ada BB 1,3 miliar ya, 4,5 ribu lot, CC ngambil. Oh, CC sudah mulai ngambil nih teman-teman ya. Di tanggal 24-nya ZP masuk ya. 99,7 juta aja. YU-nya keluar, AK-nya masuk. Kita cek tanda penurunan dulu deh. Ini target kenaikan saya sudah dicapai dengan baik sini. Tercapai. Tanda penurunan saya bikin lagi di sini ya. Nah, di angka 2590. Harga wajarnya 2800 sama 2100, berarti ini di harga wajarnya, pas banget di harga wajarnya. Di sini ada gap, teman, target gap nih ya. Saya pernah bahas ya di tanggal 30 ya, silahkan dicek tanggal 30. Dikit lagi menyentuh harga gapnya, teman-teman sini ya, cenderung sedikit lagi. Sudah mulai break teman-teman ya. Bukan break, ini sudah mulai diratakan. Maka TV bandar foreign cenderung keluar hari ini ya. Nanti teman-teman kalau dia turun, teman-teman ya, kalau level sini kan ada tanda penurunan di sini, ada gap kecil ya. Nah, ini masih aman ya di sini ya. Di angka 2740 masih aman. Dibawa ke level sini pun masih aman sebenarnya ya. Karena kan supportnya di sini. Di level 2410 ya. Jadi kalau dia turun ke sini masih aman. Jadi kalau dijebolkan hati-hati nih. Tidak ada tanda penurunan di angka 2470, teman-teman, itu tanda penurunannya. Nah, mungkin teman-teman dia kita cek di sini kan ini ada tanda kenaikan 3170 ya. SGRO kita cek posisi ya, SGRO cenderung dijual di harga premium ya. Jadi ini harga premiumnya. Biasanya dia jual di harga 2400, tapi sekarang sudah melebihi harga itu. Sudah mulai lebih daripada harga wajarnya, pernah ke lebih harga wajar di angka 3000. Dia belum pernah menyentuh harga overnya.
Nanti mungkin teman-teman ya, kalau dia sudah mulai di sini nih, kita lihat ya, soalnya sudah mulai jualan ya si bandar orennya ya, sudah mulai jualan. Bandar lokal pun kemarin jualan, cuma ngambil lagi sedikit nih, ngambil keluar banyak, ngambil sedikit. Ya, ini lagi dipermainkan. Ingat ya, kalau teman-teman ingin beli lebih baik di bawah aja di sini nih, di level 1970-an ya. Karena standarnya di situ, teman-teman. Ketika dia menyentuh harga sininya terjadi kenaikan sama teman-teman ya. Memang sih suka dibawa ke bawah dulu gitu kan di angka 1200 teman-teman ya. Cuman di sini kan milik fundamental 7 teman-teman. Artinya milik fundamental. Biasanya kalau PR rata-ratanya 7 itu di bawah 10 itu milik fundamental, di bawah 20 pun milik fundamental. Bahkan saya lagi meneliti antara lebih daripada 50 itu. Kalau lebih pada 50 pasti itu milik bandar teman-teman. Tapi kita akan lihat biasanya apakah maksimalnya untuk fundamental itu 20 teman-teman ya, atau di bawah 20 gitu ya. Saya lagi memperhatikan itu teman-teman ya. Tapi yang sudah pasti sih antara kalau emiten di atas PR rasionya rata-ratanya 50 ke atas, 50 0,1 pun itu masih milik bandar. Artinya mulai PR rasio besar teman-teman ya. Oke, lebih baik teman-teman ini lagi posisi memang lagi posisi uptrend teman. Cuman kan bandar lokal, maaf bandar pun lagi jualan dulu ya. Lebih baik tunggu koreksiannya aja kalau mau ngambil. Oke, lebih baik tunggu koreksiannya aja. Nanti sekarang ada target sedikit lagi di angka 2890 teman-teman ya. Jangan memaksakan diri ya teman-teman, soalnya sudah mulai di harga tengah ke atas saya posisi mahal ya. Tapi kalau teman-teman masih istilahnya pemberani ya silahkan aja kalau pemberani karena masih ada targetnya kan di sini di angka 2.900. Tapi kalau saya sendiri cenderung ya oke lah ini sudah mulai milik orang lain, udah saya akan ngambil di bawahnya aja. Nanti ketika dia koreksian lagi saya akan nunggu. Nah lagi mungkin emang agak lama, cuman saya punya harga bawah. Begitu. Jadi kalau untungnya lumayan ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk SGRO seperti itu. Soalnya si Bandar Pora ini lagi jualan dulu. Elite SGRO. Oh, belum dicatat ya SGRO ya. Oh, berarti babak kedua itu. Emiten yang kedua. Ini dari NWK. Kita cek dulu nanti ke bahas komentarnya ya. Ini SG apa? SGRO ya. SGRO nggak ada ya. Ya SGRO nggak ada teman-teman ya. Itu berarti babak keduanya SGRO. Oke. Seperti itu teman-teman untuk SGRO ya. Kita bahas lagi habis SGRO ada Elite ya. Kita cek dulu Elite di sini. Dari Darmansyah Suhardi ya 4694 ya. Bahas bantu Elite baik. Terus dari Bro Umali Channel ya. Bahas Elite dan Asri teman-teman. Asrinya sudah masuk belum ya? Kita cek Asri sini teman-teman. Asri oh. Oh belum ya Asrinya. Asri ya saya masukkan dulu Asrinya ya. Kita cek Elite-nya dulu ya. Oke, Elite dulu ya. Kita cek Elite. Kita cek Elite. Elite ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik ya. Salah satu tercapai dulu ya. Tercapai. Kita hapus dulu teman-teman. Karena apa? Karena saya akan menulis tanda kenaikan baru. Nah, ini tanda hari ini ya. 190 adalah target kenaikan yang baru. Ya sudah mulai break teman-teman dengan merah teman-teman ya. Ini tanda penurunannya ada di yang kecilnya ya di angka 178. Ini masih aman. Kalau turun ke sini masih aman ya. Bahkan turun ke level sini pun masih aman nih. 167 masih aman teman-teman. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 20-nya. Ini posisi uptrend teman-teman, posisi uptrend. Tanda kenaikan yang baru ada. Nih tadi nanti sini harus ini nih. 208 adalah target selanjutnya. Satu target di sini ya. Target 240725. Teman-teman target selanjutnya posisi uptrend MA 10 masih berada di bawah candle, MA 20 pun sama dan MA 200 pun masih posisi berada di bawah candle. Cuman ada cumannya nih. Kemarin 2 hari si Foren jualan. Nih ya. Ambil jual lagi ya. Jadi posisi si Bandar pernah lagi jualan dulu. Bandar lokal kemarin ngejualan, sekarang sudah mulai ngambil dikit, lumayan lah dikit teman-teman ya. 4 ribuan. Kebanyakan teman-teman kita yang ngambil, saya pikir si MG, GR itu bagian daripada bandarnya teman-teman ya.
Nah, kalau dia sideway teman-teman ya, dia sideway di atasnya gitu, di atas MA10 terus si smart money masuk lagi itu akan lebih baik lagi. Nah, di sini smart money masih posisi merah terakhirnya. Kalau pengen bagus sih ketika dia sideway atas, smart money masuk, itu akan lebih keren lagi. Kenapa? Karena ketika smart money masuk, teman-teman mereka ada lawan. Mereka itu besar teman-teman ya, mereka itu besar. Istilahnya yang ngambil besarnya berani lah dia untuk jualan di harga situ ya. Untuk di harga yang besar itu mereka dengan modal besar juga gitu. Cuman kalau smart mereka terbatas aja gitu kan. Mereka berani teman-teman untuk melawan seorang bandar ya. Oke, nanti target selanjutnya di angka 206 ya. Kita cek elite. Kita cek elite teman-teman ya. Elite sedikit lagi menyentuh harga tengahnya teman-teman di angka 200 satuan. Makanya saya menarik kan ke angka sini kan. Di angka 208 sama di angka 200. Harus bisa break teman-teman ya. Kalau ingin uptrend lebih bagus lagi harus bisa break ke angka 208. Kalau dia tembus lagi MA 200 ya kalau level 151 hati-hati ya. Dia bisa downtrend teman-teman ya. Kemarin soalnya sudah di-up teman, maka sudah di-up sekarang turunin lagi gitu kan. Nah, ya targetnya harusnya jangan terlalu jauh deh teman-teman ya. 200 itu sudah cukup gitu. Kecuali kalau dia break mampu melewati ini nih. Bila di 206-nya dilewati dikit, teman 214 lah gitu ya. Itu dia akan uptrend nih. Koreksi lagi terus uptrend bisa ke level 236 lagi ya. Tapi kalau cenderung dia tidak sanggup, teman-teman hanya ditahan di angka 208, saya pikir situ akan turun kembali. Oke, teman-teman untuk si elit seperti itu ya, masih posisi uptrend ya. Walaupun ada pembuangan seorang bandar lokal di sini, tapi bandar lokal sudah mengambil sedikit lagi. Kalau potensi masih ada di atas, teman artinya masih punya barang banyak. Oke, teman-teman untuk elit seperti itu ya. Kita lanjut ya ke emiten berikutnya ada emiten PNLF ya. PNLF, PNLF, PNLF. Sebentar teman-teman ini ada yang komentar untuk brand ya ini nih. 0505 ya. Ini apa nih? Ya nanti kita perbaiki teman-teman untuk brand nanti kita perbaiki di kuartal keduanya aja ya. Brand sudah keluar nanti kita perbaiki untuk brandnya. Oke, sip. Terima kasih bro atas koreksinya. Luar biasa. Saya suka dengan itu teman-teman ya. Oke, teman-teman kita bahas untuk apa namanya? Emiten PNLF ya. PNLF ya. Dari Bro Reza Ahmadi ya 5948 emiten PNLF apa bisa menanjak karena MA 200 posisi masih menghadap ke bawah. Nah, teman-teman sedikit demi sedikit sudah mulai kebuka teman-teman ya. Bahwa setiap MA 200 yang berada di atas itu dalam posisi downtrend ya. Dalam posisi downtrend. Nah, apabila teman-teman MA 200 masih posisi ke bawah artinya nanti kenaikannya jangan jauh-jauh ya. Kenaikannya jangan jauh-jauh karena biasanya kalau mau uptrend itu harus bisa melewati MA 200-nya dulu kan. Nah, ini emiten lagi menuju ke bawah artinya masih posisi downtrend teman-teman ya. Soalnya perhatikan sini nih. Bandar Poren masih jualan artinya masih net sell teman-teman, lebih banyak jualnya daripada belinya. Bandar lokal pun demikian. Bahkan si Smart Money sudah masuk nih. Smart Money masuk artinya beberapa barang sudah ditamu Smart Money maka terjadi kenaikan sementara ya. Sini nih tanda kenaikannya sudah mulai teman-teman ya. Tapi sini Smart Money sudah ngumpul lagi artinya masih posisi sideway teman-teman ya. Karena si bandar lokal sama si Poren belum ambil banyak teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Terus dari Bro Obek Kramat ya. PNLF apakah sudah waktunya average? Waktunya average PNLF kita cek. Ya, ini PNLF sebenarnya sudah mulai di supportnya teman-teman ya, tapi masih punya harga murahnya di level 152, 154 ya. Itu harga murahnya teman-teman ya. Ini milik fundamental teman-teman, milik fundamental. Sementara kan fundamentalnya 400 sama 300 teman-teman ya untuk kuartal satunya. Nah, ini yang saya khawatirkan itu ini teman-teman nih. Masih ada tanda penurunan di sini nih. Ini saat penurunan pas banget ya MA20-nya. Ya. Ini kalau sini sudah kuat di sini ya. 252-nya sudah bikin seekor kembar gitu kan. Cuma di sininya teman-teman, di sininya terjadilah seekor merah.
maka, saya khawatir dia mau ke sini lagi. Nah, ini tanda kenaikan sudah saya terlewati ya, saya bikin di atas lagi, berarti sudah mulai, bikin step teman-teman ya. Sudah mulai bikin step ya, makanya kenaikan itu tidak terlalu jauh, biasa kalau MA200-nya masih posisi di atas candle. Makanya saya targetkan ke yang terdekat aja dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang di atas ya, bagi yang di atas nih, nanti teman-teman, sabar aja dulu sebentar karena si Banner Lokal pun nih, belum ada akumulasi yang signifikan teman-teman lokalnya ya. Ini Bandar Foreign pun sama nih, belum ada akumulasi yang signifikan ya. Nanti kalau sudah mulai di sini target sinilah teman-teman 272 kita lihat ya, apakah si Bandar Lokal sudah akumulasi lagi atau belum ya. Untuk Foreign, CC sudah mulai masuk, mungkin CC bisa memaaf harga teman-teman ya. AK ketemu AK, CC ngambil 19 jual 2000 sisa berarti ya. BK 109 jual 33 berarti BK ngeluarin barang tuh teman-teman. Si BK yang ngeluarin barang teman-teman ya. Domestiknya ada YP ketemu YP anak scalping ya. Tapi si SQ sudah mulai banyak ngambil nih teman. SQ sudah mulai banyak ngambil 1,9. Artinya lagi ditampung teman-teman ya sama si SQ. Ini curiga juga nih teman-teman, kita cek dulu deh grossnya deh. Ini SQ ngambil 2,8 ya. Jadi si YP3 PD PQ. Ini miliaran tapi harganya tidak kemana-mana teman-teman ya. Kita cek tuh di sini nih. Tapi saya cenderung kalau emiten yang tukar-tukaran barang saya suka karena berarti itu ada bandarnya teman-teman ya. SQ ngejual ke CYP. Ya, teman-teman nih. SQ ini tanggal 23 nih. SQ ngejual ke CYP ya. Kronologisnya tanggal 24. 23 ya. 23 dulu deh. 23 dulu. SQ ngejual ke CYP. Kita netkan. SQ keluar 6,2 ya. KK, YP, CP, JP yang nerima nih broker bagus semua. Tanggal 24-nya teman-teman ya. CSQ masuk. PQ, PC keluar ya. Nah, ini disinyalir teman-teman SQ adalah bandarnya. Ya, YP juga bandarnya. Oleh kakak teman-teman ya. Jadi ini lagi dipermainkan nih teman-teman. Di sini tidak terdeteksi seorang bandar masuk yang besar, tetapi dia lagi dipermainkan ya. Terutama sama CSQ. Nah, Foreign pun begitu teman-teman. Kita lihat Foreign ya. Nah, ini tanggal 24 kan AK ketemu AK nih teman-teman ya. 23-nya masih AK ketemu JP kita netkan teman-teman ya. Si AK 1,3 nih ya tanggal 23-nya. Tanggal 24-nya si AK keluar kan. Data ya seperti itu teman-teman ya. Ini emiten yang lagi digoyeng-goyeng tapi tidak terdeteksi ada pengeluaran ya pemasukan yang dalam teman-teman ya. Nah, mungkin di sini adalah ciri khas bandarnya teman-teman seperti itu ya, untuk menurunkan barang tidak terlalu lama teman-teman ya, dia tidak terlalu lama menyimpan, langsung keluar teman-teman ya. Tapi saya curiga di situ teman-teman ya. Nah, makanya ini nanti kita lihat nih teman-teman ya. Ini kan sudah bikin open gap lagi ya. Ini si MA10-nya lagi menuju ke tengah dulu sebentar teman-teman ya. Tunggu konfirmasi dulu deh teman-teman ya. Biarkan dia mau turun dulu deh. Angka 258 ataupun istilahnya mau skala pasir juga jadi masalah gitu kan. Yang penting harus lihat si bandar lokal sama si foreign masuk dulu teman-teman. Itu akan lebih baik lagi. Apalagi sudah disupport sama smart money kemarin, smart money masuk kita jadi kenaikan. Nah, ini juga harus smart money harus masuk. Artinya si bandar itu lagi nungguin smart money teman-teman ya, untuk jadi lawan mereka. Ya, cenderung kalau punya barang lawannya kuat ya, cenderung kenaikannya juga bagus teman-teman ya. Oke. Ini mudah-mudahan nanti istilahnya targetnya minimal ke MA 200 dulu deh teman-teman ya. Ya kalau istilah support-supportnya sih sudah mulai disupport teman-teman ya. Tinggal tunggu aja nih konfirmasi MA 10-nya menghadap ke atas ya. Mungkin ke targetnya dulu ke sini ke 274 mungkin bisa teman-teman bisa melakukan average gitu ya. Yang penting teman-teman kalau teman-teman masih di harga MA 200 di bawah di sini contoh di angka 336 ataupun di angka 310 masih bisa aman sebenarnya masih bisa kejemput juga ya. Nah, targetnya pun bisa di angka 400-an ini sesuai dengan harga wajarnya nih 400-an.
Kalau teman-teman hanya pengen kejemput aja, sebenarnya kalaupun tidak di-average ya masih bisa kejemput, tapi kalau teman-teman mau nge-average ya silahkan aja gitu kan. Ini pun milik fundamental dan posisinya di bawah, teman sudah di bawah banget. Sekarang PNLF posisi PRS-nya sekarang berapa? PNLF PNLF posisinya 5 teman-teman ya. Nah, berarti lagi murah, teman-teman lagi murah ya. Posisi sekarang 5, nah rata-ratanya 7 kan. Nah, berarti bisa naik teman-teman ya. Ini posisi murah karena harga wajar itu juga sekitar 400-an, sekarang di angka 206, berarti posisi murah. Kalau teman-teman seorang fundamentalis harusnya ini murah gitu kan. Udah nggak usah ngeliatin candle lagi, oke, saya beli sekarang gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman fundamentalis teman-teman ya. Oke, PNLF sudah, teman-teman sudah dibahas ya. Sekarang maju ke INET teman-teman ya. INET kemarin bagus, sekarang melempem ya. INET dan data ya, INET dan data. Datanya masuk nggak? Oh, data sekalian di sini ya. Oke, teman-teman kita lihat INET dulu ya. INET kemarin sudah mulai bagus INET ya. INET. Oh, ini sudah. Nah, ini teman-teman harga ini sudah dilewati dengan baik ya. Udah mahal ya, teman-teman ya. Jadi INET ini milik bandar dan harganya sudah mahal. Artinya apa? Artinya sudah lewat daripada harga tengah ke atas, teman-teman ya. Nah, ini lagi terus merangsek ke atas ya. Nah, kalau INET itu karena sudah mahal, teman-teman ya. Ini sudah diserahkannya sama bandar lah gitu ya. Ini tercapai targetnya. Yang penting makanya saya bilang teman-teman, saya selalu memberikan tekanan kepada teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu fokus terhadap tujuannya, ini milik bandar, ini milik fundamental. Nah, cenderung kalau milik bandar ya seperti walaupun nyangkut di atas masih bisa kejemput lah gitu teman-teman ya. Tapi harus melalui proses juga gitu kan. Jangan sembarangan ya. Ini masih tanda penurunannya di angka 262 ya. Jadi kalau dia turun ke sini masih aman ya. Tapi kalau sudah turun ke level sini ya hati-hati aja. Ambil aja babak berapa nih? Satu, kedua, mungkin babak ketiganya lah ngambil teman-teman ya. Ini harga sementara sama harga bandar teman-teman. Ini harga bandar ya. Hari ini si Poren sudah mulai ngambil lagi di 4,8 miliar ya Poren ya. Ada si AK, ada si BK nih yang suka biasa menggoreng-goreng harga teman-teman ya. Posisi bandar kemarin jualan di harga tingginya, sekarang ngambil lagi. Artinya mereka itu jual beli aja teman-teman ya. Kalau sekarang masuk besok keluar ya. Nah, ini bandar Poren, bandar lokal masih ada di dalam ya. Bandar lokal masih ada di dalam, belum jualan signifikan. Kemarin jualan 2 hari, siap lagi jualan lagi kemarin ya. Sedang naik lagi. Kalau sekarang sudah mulai tinggi teman harganya ya. Tapi belum pernah menyentuh harga atapnya. Artinya ini harga sudah melampaui harga kemarin ketika dia IPO ya. Naik gitu kan. Nah, udah over dari harga IPO-nya. Artinya ini emiten sudah mulai mahal. Tapi karena ini belum pernah menyentuh harga atap, masih bisa terjadi kenaikan. Karena secara MA 200 lagi menuju ke atas, MA 10 lagi menuju ke atas, MA 20 pun demikian. Cuman tetap harus ada kehati-hatian teman-teman ya. Saya pikir di sini tanda penurunannya kalau turun di sini masih aman. Bahkan turun ke level sini pun ke angka 214 masih aman. Kecuali kalau dijatuhkan dari situ hati-hati. Di sini tanda penurunan ya, saya bikin juga ya. Kalau sudah level ke sini jatuh, teman hati-hati bisa ditahan di MA 200-nya. Nah, mudah-mudahan ada pantulan berikutnya di MA 200-nya kalau terjadi penurunan gitu ya. Tapi sekarang itu posisinya sudah mulai mahal, teman-teman ya. Kalau pemberani mah silahkan aja, si bandar poren aja masuk keluar teman-teman ya. Artinya mereka aja cenderung scalping aja teman-teman ya. Cenderung bukan scalping, cenderung sekarang masuk besok di harganya di up sebalik dijualan teman-teman, karena mereka modalnya besar juga gitu kan. Nah, si AMG juga sudah mulai masuk, KI sudah mulai masuk. Ini broker keren semua yang masuk teman-teman. Jadi ada kemungkinan ke atas, ya ada kemungkinan ke atas teman. Karena broker yang istilahnya akumulasi pun broker keren teman-teman ya. Tapi ingat, ini sudah harga mahal. Tapi ingat lagi, foreign itu biasanya beli di harga mahal teman-teman ya. Ini harganya cenderung sudah tidak terbatas. Artinya terserah bandar mau ke berapapun. Kalau kemarin kan saya sudah sampai terbatas sampai sini 289 ya. Apalagi ini milik bandar, teman-teman harga bandar. Jadi bandar terserah mau sampai kemanapun.
ikutin aja EMA 10-nya kalau masih, kuat teman-teman ya. Kalau sudah mulai, melempem ya, sudah mulai belok, mungkin udah saatnya take profit. Ada ikan naik lagi pun ya udah silahkan aja, ikhlasin aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ini masih posisi uptrend teman-teman ya, tapi hati-hati harga sudah mulai tinggi ya, tinggi banget, tapi dia belum pernah menyentuh harga atap, jadi harganya masih punya kebebasan seorang market maker. Lanjut ya, langsung ada dada teman-teman, data apa dada? Data teman-teman ya. Ada nggak yang punya data? Ada, udah lama ya. Ini, oke teman-teman, data kita bahas data ya sekalian ya, data. Mohon maaf gitu teman-teman ya kalau ngebahasnya agak telat ya. Data juga targetnya sudah dicapai dengan baik teman-teman. Ya sama teman-teman, data juga sudah tinggi ya. Sudah tinggi, kemarin kan di up ya sampai setinggi-tingginya gitu sampai ke angka 2000-an, terus di downtrendkan lagi dan diangkat lagi. Nah, kalau dia sudah pernah downtrend seperti bukan downtrend, pernah dia koreksi dalam, lebih baik teman-teman nunggu di koreksiannya teman-teman ya. Cara ngambilnya seperti biasa, emas 10 karena menuju ke atas. Nah, ini target saya sudah tercapai dengan baik, saya tulis tercapai aja ya. Tercapai. Saya hapus aja ya. Karena saya akan bikin tanda kenaikan baru teman-teman. Jika sama tercapai, buat sejarah aja ini teman-teman. Buat sejarah bahwa saya pernah ngebahas dan tercapai. Ya, begitu aja, buat gitu aja sebenarnya sama teman-teman ya. Ini si tanda kenaikan ada lagi teman-teman, saya bikin di sini 1825 ya. Oke, udah dibikin. Kita kecilkan dulu. Perhatikan bandar lokal lagi terus jualan. Jadi dia di harga atas itu jualan teman si bandar lokal ini. Yang mempermainkan adalah Foren. Foren ngambil sejak tanggal 9 Juli, ngambil terus ya. Terus jualan lagi, ngambil lagi. Akhirnya ngambil besar di sini teman, di angka 10 miliar ya. Di tanggal 22. Break teman-teman, dia meninggalkan jejak kenaikan, tapi sedikit dijual nih ya. Kemarin ngejual dikit 6,8 miliar ya. Terus dia ngejual juga hari ini 223,5 juta teman-teman ya. Kita cek untuk forennya. Ada YP, kita cek dari sini ya. Dari 22 Juli masih meninggalkan siapa aja. Ya, ada si AK masih ada barang, si JP juga masih ada barang. Artinya ini masih akumulasi seorang bandar forennya teman-teman ya. Masih menyisakan barang setengahnya lagi lah teman. Kalau diukur dari sini ya. Dari sini nih. Ketika kenaikan baru ngeluarin setengahnya. Tapi kalau diukur dari sini masih banyak barang di sini teman. Di angka tanggal 9 Juli ya. Di tanggal 9 Juli siapa yang punya barang banyak? Ada si AK tetap. Jadi si AK belum keluar sama si JP. Yang paling banyak itu si AK lagi memaaf harga. Oke, AK lagi memaaf harga dan ini terjadi kenaikan. Ini masih posisi uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA10 sama MA20-nya berada di bawah candle. Nah, ini tanda kenaikan sama penurunnya dikenal yang sama, teman-teman ya. Artinya ini lagi dipermainkan di area situ ya. Jadi kalau jebol nggak jadi masalah, kalau naik ya bagus teman-teman, ini tanda kenaikannya. Oke, teman-teman ya, walaupun jatuh ke sini aman sebenarnya nih. Ini saya bikin tanda penurunan di sini. Ini masih posisi aman. Ya, kalau jebol area angka 1300 ya bisa ke bawah lagi teman. Tanda kenaikan ada nggak sih? Nggak ada ya. Udah sampai sini nih teman-teman ya. Ini kalau mau nih ada sampai sini nih. Ini harga apa namanya? Harga ketika dia di suspend ya di sini nih. Nah, ini atapnya teman-teman, ini atap. Ada lagi nggak di sini atapnya? Tahun berapa ini atap? Ini kan tanggal berapa nih? Februari 17. Sini kan berarti Februari 17. Februari Maret sini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini nih ya. Ini Februari ini. Oke, teman-teman, seperti itu ya, tinggal dikit lagi lah teman-teman ya. Posisinya tinggal dikit lagi, si barang lokal juga jualan gitu ya, walaupun sekarang masuk. Cuman ya targetnya tinggal sedikit lagi aja. Kalau mau scalpingan aja lah, seorang pemberani aja yang bisa masuk di sini ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kalau mau nunggu koreksiannya aja lah, koreksian dalam teman-teman masuk di situ lagi aja. Lanjut ada koin teman-teman ya.
Koin udah dibuka belum suspendnya teman-teman? Nggak di suspend ya koin. Udah dibuka ya koinnya. Koin. Tadi teh emiten apa? Data ya, data udah ya, udah dibahas ya data ya. Udah ya, sekarang koin ya. Koin dari siapa aja nih? Dari Verified 2025 ya. Kemarin aku pesan Ipo koin cuman dikasih 9 lot. Hari Jumat ku jual seharga 590 TP4. Wis mantap teman-teman. Bersyukur nih yang dapat Ipo koin ya. Terus sudah Bapak Darmono dari Bro Darmono PKY 2023. Untuk koin gimana? Nah, kita bahas ya. Dari Bro Kevin Repauji 3383 ya. Review koin dong katanya. Oke, teman-teman untuk koin seperti ini ya. Nah, teman-teman ya koin unsuspend. Nah, berarti sudah dibuka teman-teman ya. Isu kan gimana sih teman-teman? Gini nih teman-teman ya. Ini benar-benar ya biaya ini ya. Di sisi lain ya, emiten-emiten yang sudah tinggi teman-teman ya. Di suspend 1 hari, terus dia ketika ada suspend kedua teman-teman ya. Seminggu. Bayangin aja nih. Koin di suspend sehari, masa 2 hari sudah keluar teman-teman. Kan jadi peraturan yang bikin ya memang tidak sesuai dengan apa nama kebiasaannya gitu teman-teman ya. Kan biasanya nih disuspend sehari. Apabila dia ngeyel kalau turun ataupun naik, disuspendnya seminggu. Lalu FCA kan. Ini teman-teman baru 2 hari sudah dilepasin. Punya 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 kenalan siapa sih nih koin gitu kan. Sudah 2 hari sudah dilepasin teman-teman ya. Gimana dong ini gitu kan. Kita ulang lagi, kita mau bikin nih teman-teman koinnya. Gimana ini? Jadi si koin ini gimana teman-teman ya? Harusnya seminggu dulu gitu kan, baru FCA kan. Nah, koin itu harga FCA teman-teman ya. Nah, ini karena ini FCA-nya harus diturunin teman-teman. Jadi dia harus turunin dulu. Kalau ini 2 hari, harusnya kan ini coba nih FCA-nya berlaku berapa hari ini? Di suspendnya cuma 2 hari ya. Nih FCA-nya berapa hari ini? Apakah 2 hari atau seminggu? Berarti kan kalau seminggu contohnya, berarti kan nggak sesuai dengan kebiasaannya gitu kan. Mau ngapain sih peraturan gitu kan dibuat aja pada peraturan tertulis gitu teman-teman ya. Jangan seenaknya aja gitu kan. Cenderung kan kita sebagai retail pun ini mau ditahan berapa hari gitu kan. Sebulan sebulan, seminggu seminggu gitu kan. Kalau nggak 5 hari, 4 hari harusnya begitu ya. 5 hari efektif kerja kan enak. Jangan bilang sebulan. Sebulan kan liburnya berapa hari tuh teman-teman ya. Apakah ini sebulan aktif atau sebulan kalender gitu kan. Kalau sebulan kalender berarti kan 30 hari teman-teman ya. Ngitungnya mau bagaimana? Mendingan pakai harian aja. Contohnya di suspend 10 hari kerja bursa. Kan enak ngitungnya. Setiap bursa aktif ya itu sebagai pertandanya gitu. Kalau ini seminggu. Seminggunya bagaimana? Seminggu sedangkan kerja bursa cuma 5 hari teman-teman ya. Sebulan sedangkan kerja bursa sebulan. Bayangin aja kalau yang bulannya libur sampai 5 hari teman-teman ya. Dihitungnya yang mana? Lebih baik pakai harian kerja aja, harian kerja bursa. Itu kan lebih benar teman-teman. Saya jadi marah-marah ya. Karena nggak benar-benar apa ya, tidak sesuai lah gitu ya. Harusnya sebagai bursa ya bikin peraturan yang benar lah. Oke teman-teman ya. Perhatikan koin teman-teman ya. MA 10-nya masih di bawah candle. Ini kalau tidak terjadi lagi suspend, harusnya ini bisa kenaiknya lebih tinggi lagi teman-teman. Kenapa? Karena MA 10 berada di bawah candle. Ini karena terjadi suspend, terus dia harus FCA. Apabila dia memaksakan diri lagi, akan kena suspend lagi lebih lama lagi. Ya, apa mau coba-coba lagi nih? Dia ditaikin lagi. Berapa hari nih kira-kira dia punya suspendnya? Apakah cuman ya harusnya yang kedua kali itu ya teman-teman ya. Yang pertama terjadi suspend sehari. Kedua harusnya seminggu, ini cuma 2 hari. Ini kalau yang ketiga bagaimana? Apakah sebulan? Harusnya kan sebulan. Berdasarkan pengalaman yang kita tahu itu kan sebulan. Apakah ini cuma 5 hari? Jangan-jangan ini mau ngetes pasar, mau ngetes bursa nih, ya si koin ini
waktu IPO juga bermasalah gitu. Bermasalahnya apa coba teman? Yang tersangkut kasus itu kan, hasil endingnya itu penerima manfaat itulah salah satu nama yang terlibat kasus gitu kan. Tapi alasannya apa coba? Dia bukan penjahat ekonomi katanya teman-teman ya. Jadi kasus kriminal biasa katanya, bukan penjahat ekonomi. Aku gelap ah. Nggak apa-apa lah teman-teman, biarin aja. Biarkanlah mereka yang ngatur. Makanya harusnya sih ya susah lah teman-teman ya. Baiklah, kita terima manfaatnya aja lah teman-teman ya. Baik, koin ini hari ini walaupun FCA ternyata ditampung sama asing ya, 5,3 miliar teman-teman ya. 5,3 miliar asing sudah mulai masuk di sini. Siapa yang nerima? Ada TP teman-teman ya, ada LG di porennya, ada BB, ada broker keren. Terus untuk domestiknya teman-teman kita sudah pada masuk ya, ada BRDP ini kan si OE si KI ya. Nah, cuma sayang banget ya LG sama Yahoo-nya keluar teman-teman. Saya pikir kalau si LG sama si Yahoo masuk di kiri aja teman-teman, akan lebih keren lagi. Jadi gini teman-teman ya, jadi si koin itu secara teori harusnya diturunkan. Ketika FCA ini harus diturunkan. Karena kalau tidak diturunkan akan terjadi lagi suspend yang ketiga. Oke, seperti itu ya. Posisi EMA sebenarnya lagi bagus teman. Tapi ingat, koin masih banyak tanda-tanda penurunannya. Hati-hati aja. Ambil babak kedua aja setelah normal. Setelah candle-candlenya berjalan dengan normal. Itu saran dari saya. Yang nyangkut bagaimana? Ya kalau ada kesempatan jual untung, jual aja dulu teman-teman ya. Kita lihat ya ini, soalnya kalau lagi IPO begini teman-teman ya lebih baik teman-teman lihatin aja lah. Nanti teman-teman ngambil babak keduanya aja. Babak kedua ketika dia diturunkan secara drastis, ketika dia mau kembali lagi arah ke atas, teman-teman bisa ngambil di situ. Itu saran dari saya. Soalnya tanda-tanda penurunan makin terlihat jelas. Belum diturunkan ke level tanda penurunannya. Sini saya kasih satu lagi. Ini tanda penurunannya. Di level berapa nih? Yang kelima 95 teman-teman ya. Oke, jadi untuk si koin seperti teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami dan bagus ya sudah mulai diambil sama si Foren 5,3 miliar teman-teman ya. Dan yang ngambil pun broker-broker keren ya yang biasa memaaf harga. Coba ini terkendala sama suspensinya aja, suspensinya aja. Oke, teman-teman, langsung ada buat, teman-teman, kita lihat buat ya. Kita lihat buat, kita lihat buat. Dari bro siapa nih 13? 13 sayang. Maaf ya buat teman-teman ya. Agak lama ya ngebahasnya ya. Dari bro siapa ini? Kaisar. Kaisario bagus ya. Makasih ya bro Kaisar, mohon maaf ya. Dari bro Arifin. Bro Arif ya. Bro Arif Solihul Mul Klis 391 ya. Saham buat, tolong bahas baik. Dari bro Arifan Ker ya. Ini tolong bahas saham buat. Apakah sudah bisa presiden atau ditunggu dulu? Buat. Ini kalau buat itu emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Tetapi dia kalau saya iya. Tapi di up duluan ya. Oh, emiten yang di up ya. Bukan itu teman-teman ya. Buat itu ada ketokohan di sini, lupa saya teman-teman ya. Buat ini ada ketokohan di sini teman-teman ya. Ada ketokohannya, ini milik Fundamenta 18 teman-teman ya. Kita lihat buat ya. Nah, ini posisinya sebenarnya teman-teman ya, kalau kita lihat perhatikan di sini nih. Ini posisi sudah lepas daripada harga murahnya kan. Sekarang sudah lepas dari harga termurahnya ya. Sekarang dalam posisi di harga murah, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini untuk MA10-nya masih berada di atas terus, teman-teman ya. Belum berada di bawah candle dan belum pernah menghadap ke atas. Jadi kalau saran saya, buat itu tunggu dulu. Karena tanda penurunan saya bikin belum terlewati, tanda kenaikan pun belum terlewati. Seorang bandar lokal sudah mulai masuk kembali dikit ya. Nah, smart money yang keren teman-teman, ini smart money keren. Smart money-nya keren. Tunggu konfirmasi aja teman-teman ya. Bandar lokal, maaf, bandar forex sudah mulai ngambil. Perhatikan bandar forex sudah mulai ngambil, tapi dia jarang-jarang teman-teman ya, cenderung dia tuh ngambil ya udah biarin, ngambil terus biarin teman-teman ya. Nah, mereka kan banyak duit juga gitu kan. Kalau retail harus tahan amunisi dulu teman-teman ya. Ini mungkin harus nunggu MA 200 dulu nih teman-teman ya. Karena apa posisinya? Kayaknya posisi di downtrend teman-teman ini ya. Saya pikir ini si MA 200 berada di atas teman-teman karena posisinya downtrend. Perhatikan downtrend dulu nih. Si kepala merah artinya harga tertinggi sebelumnya tidak pernah dilewati.
Harga tertinggi sebelumnya belum pernah dilewati. Sama teman-teman ya. Kapan mulai uptrend? Ketika tanda tanda kenaikan ataupun harga tertingginya dilewati. Maka saya bikin target yang di tanda kenaikan. Biar apa? Biar kelihatan teman-teman, oh ini sudah mulai menyentuh targetnya teman-teman ya. Sehingga teman-teman, oke lah ini istilahnya masih si MA 200 kan belum keluar teman-teman ya. Ini masih posisi downtrend so teman-teman. Kalau lihat dari tanda-tanda kenaikan sama penurunannya cenderung masih downtrend teman. Apalagi penurunan di level sini ada 88 sama di angka 84. Ya, di tanggal 8 tanggal 9 pun belum pernah disentuh teman-teman ya. Oke, teman-teman ya mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 102 teman-teman itu kenaikan sementara ataupun nanti ke level sini. Tapi kalau ke 110 teman-teman ya kalau dia sudah mulai ke 110 teman-teman di sini nih ya. Nah, dia cenderung sudah bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Jadi posisi sudah mulai mau uptrend. Apalagi si bandar koran sudah mulai akumulasi walaupun jarang-jarang. Bandar lokal pun sama, teman ngambil sedikit-sedikit. Tapi dia sering transaksi teman-teman ya. Yang paling bagus apa? Smart money sudah berkumpul dengan baik. Oke, teman-teman ya saya pikir kalau ke level sini bisa lah 103. Lepas 103 dikit aja, kan sudah di sini sudah terlewati, artinya sudah gugur harga tertinggi sebelumnya satu. Tinggal tunggu koreksi lagi kalau terjadi koreksi, tapi kalau mau langsung masuk bisa ke level di atas targetnya di sini teman-teman. Nah, di atas ini ya, di angka 114 berarti harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati. Ini posisinya sudah murah, tapi bukan murah banget. Kalau murah banget kemarin di sini di angka 87 itu murah banget. Kalau sekarang di posisi murah, tapi selama ini MA10-nya belum berada di bawah candle dan menuju ke atas. Di bawah candle model di sini di bawah candle, tapi tidak menuju ke atas. Di bawah candle tidak menuju ke atas, cenderung langsung diturunkan kembali. Sepertinya si Foreign tidak mengikhlaskan untuk naik sekarang. Maaf, si bandar lokalnya belum bisa mengikhlaskan untuk naik sekarang. Kenapa? Karena cenderung pas mau up dibikin tanda kenaikan aja, turunin lagi. Mau up dibikin tanda kenaikan lagi. Maksud sini, mau di up bikin tanda kenaikan, turunin lagi. Mau di up bikin tanda kenaikan, turunin lagi. Ya, cenderung masih mau bertahan di angka bawahnya dulu karena belum diizinkan untuk naik dari market makernya. Masih selalu nunggu siapa teman-teman ya. Tapi untuk pengumpulan sudah mulai dikumpulkan kembali sama bandar lokal ataupun foreign. Smart money pun sudah mulai ngumpul. Ini tinggal tekanan gas air pemicunya harusnya bandar lokal pemicu terjadilah kenaikan biasanya kalau smart money sudah ngumpul seperti ini. Ini tanda-tandakan lumayan teman-temannya bisa ke level 103 dulu. Yang nyangkut-nyangkut di atas apakah bisa ketebut? Bisa. Karena inilah emiten punya ketokohan. Apalagi berdasarkan fundamental nanti ke depannya ya. Dan ini emiten berdasarkan fundamental nanti ke depannya. Jadi berdasarkan fundamental lah dia akan di up-nya teman-teman. Oke, untuk bot seperti itu ya. Masih posisi downtrend ya. Ini kalau saya tanda kenaikannya belum pernah ada satupun yang dilewati. Lanjut teman-teman ada bull. Bull itu adalah emiten repo teman-teman ya. Kenapa repo teman-teman kita nanti sebenarnya sudah saya jelaskan juga sih teman bull itu ya. Ini ya dari petani trader ya. Mau tanya kenapa dalam hari ini bull dibeli asing di harga pucuk dengan 11,6 miliar ya. Bicarakan saham ini direpokan yang alias digadaikan minta pasukannya. Apa pejabat asing bel ibu kurang-kurangnya apa menariknya. Malam bang semoga sehat selalu. Tolong bahas buah dengan dong dan kepada baiknya masuk. Oke. Jadi bro Agus Tri ya sama bro petani trader. Begini teman-teman ya. Kenapa Poren terus ngambil? Karena yang megang kendali itu teman-teman ini Poren. Megang kendali untuk mengurusi reponya. Biasanya saham repo yang sekarang itu lebih baik. Lebih baiknya kenapa? Dia cenderung di-uptrend kan, diturunkan lagi. Seperti halnya transaksi biasa. Tetapi terbatas kenaikannya. Ingat ya, terbatas. Kalau dulu cenderung seperti sisir, teman-teman ya. Dia hanya memperebutkan 3 tik aja. Contoh di 100, 101, 100 lagi 99. 100, 101, 99. Up dikit, balik lagi ke 100. Dulu begitu. Makanya disebut saham repo itu kelihatan jelas itu repo dan lagi direpokan. Tapi untuk sekarang itu teman-teman ya, cenderung seperti transaksi biasa cuma terbatas. Makanya saya bilangnya saya batasin di sini kan di angka 151 dan di bawah sini. Jadi teman-teman kalau mau ngambil bull lebih baik teman-teman ngambil di bawah aja. Targetnya 150 atau di bawahnya dikit. Ya.
Karena telah 150 itu sering dilewati sama shadow tapi diturunkan kembali. Perhatikan di sini, karena yang posisi uptrend teman-teman ya. Nanti kita lihat nih, apakah 150-nya bisa dilewati atau tidak. Nah, selama ini kan belum pernah bisa dilewati ya teman-teman tuh ya. Semenjak dia tanggal 10 Juni tahun 2024. Belum pernah melewati harga 150 pakai body. Kalau sama shadow sering ya. Kalau mau ngambil bull di mana letaknya? Level sini aja. 113, 100 kalau dikasih ke 110 ambil di situ. Apalagi kalau dikasih ke angka 90-an ya ambillah. Ini rata-rata di sini teman. Rata-rata dia di angka 100-an. 106, 107 sama 111. Kalau dia sudah mulai di angka 112, 111 ambil aja di situ. Rata-rata soalnya di up di angka 117 ke atas, teman-teman. Dewasa. Perhatikan ya. MA 200 ketembus, cenderung tidak mau melewati yang 150-nya, turunin lagi. Nah, kita nih lihat nanti ini teman-teman. Jadi sini sama kan. Atas 150 hanya sama shadow aja. Turunin ke bawah lagi, ya. Ini pasti posisi uptrend teman-teman, posisi uptrendnya. Nanti kalau mau ngambil bawah itu di area sini 114. Karena cenderung lumayan kan. 114 poinnya sekitar 50%. 50 poin. Atau ambil aja 30 poin lah teman-teman. Lumayan kan. Tapi ya begitulah teman-teman, namanya saham repo yang sekarang bagus. Saham repo sekarang itu bagus ketimbang repo dulu gitu kan. Repo dulu itu bentuknya gitu, rapat sisir teman-teman. Tidak kemana-mana di situ aja. Kalau sekarang kayak BP, Bull, ITMA teman-teman. Sama satu lagi nanti ada yang baru ya. Juga dapat informasi dari teman kita juga yang repo itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kenapa repo seperti itu harganya cenderung ditahan atau dibatasi. Oke, sip ya. Jadi walaupun Poren mau ngambil berapa miliar pun tetap nggak kemana-mana, tapi di situ aja nanti jual lagi, ngambil lagi, jual lagi. Seperti itulah teman-teman ya. Ini biasanya yang naruhnya itu si KI sama si II teman-teman ya. Ini siapa nih Porennya? Si II apa si KI? Oh si CC di sini. Cuma si CC masuk di sini ada si II ini. Kita cek tanggal 21 nih. Tuh si II kan masuk terus ya si II. Nah ini si CC lagi berusaha masuk, tapi diizinkan masuk nih si II kan. 3 juta lot teman-teman, tapi si CC berusaha untuk ngambil tapi diizinkan. Bisa jadi temannya dia juga sih ini teman. Ayo urusin dulu tuh katanya. Saya jagain nih harganya. Bisa jadi seperti karena saya yang sini kan harus mengambil barang teman-teman nih. Harus mengambil barang secara pelan-pelan juga gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya kenapa si buah ini terus diakumulasi karena terjadi repo teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau idealnya ngambil di berapa ya boleh lebih baik ngambil di angka 100-an aja, 101, 111 bahkan 112 pun silahkan aja. Nanti targetnya jangan ke 150 ya, 140, 130 mungkin itu akan lebih relevan lah teman-teman. Udah situ balik lagi, taruh lagi duitnya dia nanti. Nanti ketika dia sudah nyampe 111 masuk lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya untuk buah ya. Lanjut ya ada Sico, kita cek Sico. Dari Bro Apel Manis ya. Request Sico. Sico bagi duo. Ini Sico itu dalam posisi uptrend, teman-teman. Karena MA 200-nya berada di bawah kanan. Tetapi dia sudah kelar uptrendnya dulu, teman-teman ya. Dia lagi mendowntrendkan dulu gitu kan. Nah, saya kasih tanda kenaikan di sini, teman-teman. Nah, ini tanda kenaikannya di angka 112 itu tanda kenaikannya. Kita bikin warna biru ya. Ini tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, tanda penurunan di level 106. Saya kasih warna oranye. Posisi sekarang kan sudah mulai ada dorongan nih teman-teman ya. Tetapi perhatikan temannya ada gap juga kecil yang lumayan teman-teman, sudah gap kecil ya. Saya kasih tanda kenaikan juga. Nanti di sini targetnya di sini angka 134. Kita cek untuk Siko dulu nih posisinya di mana ya. Ini sebenarnya lokasi sama sebenarnya lagi jualan dulu teman-teman ya. Nah, Siko ini adalah milik fundamental dan baru dia lepas daripada resisten di sini teman-teman. Artinya sudah mulai ditembus resistnya ya. Resist yang di harga sini. Jadi sudah mulai bikin step 1, step 2 nih, step 1, step 2 nih. Sudah bikin step 2 teman-teman ya. Nah, ini sudah bikin step 1 kan ini step 2-nya nih. Lagi jalan di sini. Tapi perhatikan teman-teman ya. Walaupun MA 200-nya berada di posisi
di bawah candle dan di bawah MA10 sama MA20 ya. Tapi si Barna Lokal lagi jualan dulu, perhatikan di sini. Bahkan kenaikan ini pun si Barna Lokal tetap masih jualan. Yang ngurusin si Foreign malah masuk setelah jualan dan dia melakukan penjualan kembali ya. Teman-teman seperti itu ya. Tunggu sampai betul-betul dia mau jeblos nggak ke MA200-nya. Kalau cenderung jebol teman MA2 berarti dia mau melanjutkan penurunan. Nanti ngambil ketika masuk lagi ke MA200-nya. Nah, ini perjalanannya panjang seperti ini teman-teman ya. Ini perjalanan panjang. Ambil MA200 posisi uptrend ke bawahin lagi. Ambil ke bawahin lagi. Jadi lebih baik nanti teman-teman kalau ngambil siko upayakan ngambil di bawah harga MA200 aja dulu, nanti pas mau naik nah ngambil di sini aja teman-teman. Di pas MA200-nya. Nah, ini mudah-mudahan dipantulkan dulu kalau dia turun lagi teman-teman ke level sini ya. Ke MA200-nya 103. Nah, mungkin bukan kalau sudah mulai ada pantulan dan lihat MA10-nya di bawah candle menuju ke atas, mungkin teman-teman itu bisa masuk di situ. Kemarin sudah break teman-teman, tapi si candle berikutnya menandakan penurunan. Apa itu? Si kepala kembar ya. Terjadilah penurunan tapi dia meninggalkan jejak kenaikan di level 112 ya. Kalau sekarang masih ditahan kan di MA10-nya teman-teman. Mudah-mudahan break nih teman, break sampai ke level sini aja nih. Ya, biar tanda kenaikannya dilewati ataupun harga tertinggi sebelumnya dilewati. Mungkin dia akan uptrend kembali. Dan teman-teman nanti cek bandar lokalnya sudah masuk atau tidak. Kalau sementara ini bandar lokalnya masih keluar terus. Bandar foreign keluar, masuk tapi jarang-jarang. Artinya yang ngelola ini bandar lokal. Ya, yang ngelola si Siko ini adalah bandar lokal. Tapi sementara ini tanggal 24 ini banyak teman-teman kita yang masuk. Ada XLPD teman-teman ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas teman-teman, smart money sudah mulai masuk, cuman belum ada yang tertinggi. Tunggu sampai ada yang tertinggi smart money-nya, teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa masuk setelah harga ada smart money tinggi. Biarkan ini sideways dulu, biarkan si smart money masuk dulu dengan yang tinggi, teman-teman. Kalau sudah ada yang tinggi, saya pikir itu nggak lama dari dia akan ada kenaikan. Oke, teman-teman, untuk Siko seperti itu ya. Posisi habis dari harga lumayan tingginya 135 diturunkan kembali. Kalau mengambil mungkin nanti biarkan MA sebelumnya di bawah candle kembali, tapi harus menuju ke atas dengan satu konfirmasi. Dengan catatan saya pun harus ada konfirmasi dari smart money atau si barang lokal sudah mulai akumulasi lagi, itu akan lebih keren lagi. Oke teman-teman, untuk Siko seperti itu ya. Lanjut ada ILD teman-teman. Ada ILD. Daya ada dari Sismonica ya, Sismonica daya ada. Kita cek daya ada. Wih, sudah bagus ya ada teman-teman ya. MA10 sudah mulai dilewati. Tinggal tunggu satu candle lagi nih teman-teman ya. Konfirmasi aja biar si MA10-nya kelihatan. Daya ada. Kita cek dulu posisi di mana daya ada dan ini milik siapa? Daya ada murah banget. Ini milik Bandar 74. Ingat, Bandar seperti apa pinginnya? Ingin punya harga semurah-murahnya dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya. Daya ada itu lagi diakumulasi sama seorang foreign, teman-teman, foreign nih, foreign akumulasi ya. Perhatikan di sini hijaunya royo-royo. Tetapi bandar lokal cenderung ngejual ya. Perhatikan ketika dia naik, bandar lokal sudah akumulasi dulu sebentar baru ada kenaikan. Saya pikir sih nunggu smart money dulu, maaf, nunggu si bandar lokal dulu masuk, itu akan lebih keren lagi. Tetapi perhatikan smart money sudah mulai tinggi-tinggi dan hijau-hijau, teman-teman ya. Jadi antara bandar foreign sama smart money sudah mulai masuk. Tinggal dukungan dari seorang bandar lokalnya ya. Kita cek di sini, ini sudah mulai bagus. Bagus. Secara apa namanya? Secara TA masih posisi bagus semua nih. Ini support, teman-teman, ini support juga ya. Nah, tinggal ini mah udah bagus, ini tanda kenaikan juga kalau ada tanda harga tertinggi yang agak lumayan tingginya sudah mulai dilewati. Tinggal ke sini nih, tanda kenaikan 135. Mungkin targetnya di sini dulu deh. 151 ataupun di bawahnya. Karena kenapa? Karena si MA 200-nya lagi posisi ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Kecuali langsung dem aja ke sini dan bertahan di sini. Nah, akan cenderung baik di situ teman-teman ya. Ini target-target sudah saya siapkan teman-teman ya. Nah, sementara ini sudah mulai membaik nih, teman, sudah mulai bagus ya. Pelan-pelan teman-teman, si bandar lokalnya doang nih yang cenderung jualan. Tapi sementara ini bandar lokal jualan tetapi ditambung sama foreign teman-teman ya. Sama smart money pun dibantu. Oke teman-teman, mudahan bisa ke tanda kenaikan dulu ya ke level 135-nya.
Ini bandar polanya ada si EP dan bagus ya sama si JP. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanda kenaikan di angka 125. Kalau sudah mulai break akan lebih keren lagi teman-teman ya. Mungkin bisa ke level 150 ataupun ke angka 145. Selagi tidak bisa menjebol EMA 200, bahkan untuk diam di EMA 200, cenderung dia akan melakukan penurunan kembali ya. Atau dia tidak mampu melewati harga sini teman-teman. 151. 151 tidak bisa dilewati, saya pikir itu akan terjadi penurunan kembali. Karena si Bana Lokal lagi melakukan penjualan walaupun ini sudah mulai murah banget. Karena targetnya di harga murah aja di sini nih, angka 193, 190 ya. Tapi kalau sudah bisa melewati EMA 200 mah lihat EMA 200-nya teman-teman ya. Kalau sudah di bawah candle menuju ke atas, itu akan terjadi kenaikan yang lumayan teman-teman ya. Makanya ini sebagai MA 200 sebagai patokan aja teman-teman ya. Ini bisa sebagai resist juga gitu. Bukan saja pun ketika menunjukkan ke teman-teman untuk tanda penurunan pakai MA 10 sama MA 20. Nanti targetnya bisa di MA 200 teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk DIAD semakin baik lah teman-teman ya. Ya sudah mulai mau di up, nanti mungkin seperti yang tadi saya bilang itu ya teman. Apabila dia tidak sanggup melewati 145 cenderung akan dibawa turun kembali. Tapi kalau sudah mulai break dan MA 200 tercapai akan lebih baik lagi. Asalkan si bandar lokal itu kan masuk ya, itu akan lebih keren lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.